Selamat bergabung, Suster. Ya, matur nuwun, Bu. Nuwun banget. Selamat bergabung, Bu Andri. Baik, Suster dan Bapak Ibu, mari kita awali ibadat Hari Peduli Sampah Indonesia ini. Saya akan share screen untuk bisa membantu agar semuanya bisa terlibat, karena dalam ibadat ini keterlibatan peserta ibadat itu diperlukan. Sudah terlihat nih Bapak Ibu. Suster dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat siang berkah dalam. Pada hari ini, Senin, tanggal 21 Februari 2022, kita akan mengadakan ibadat Hari Peduli Sampah Indonesia dengan tema Kelola Sampah, Kurangi Emisi, dan Bangun Proklim. Maka marilah kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan kasih Allah senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, Hari Peduli Sampah Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 2005, tepat setelah terjadinya tragedi longsor sampah di TPA Lui Gajah Cimahi, Jawa Barat pada tanggal 21 Februari. Mungkin kita juga tidak pernah mengira ya bahwa ternyata ada tragedi longsor sampah di TPA. Adanya insiden tersebut menjadi pemicu untuk dicanangkannya Hari Peduli Sampah Nasional. Adanya hari peringatan ini juga menjadi pemicu supaya Indonesia dapat bersih dari sampah. Hari Peduli Sampah Nasional dapat dirayakan dengan cara melakukan aksi nyata bersama, seperti melakukan kegiatan kerja bakti, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Dengan adanya Hari Peduli Sampah Nasional, diharapkan kepedulian masyarakat Indonesia dan kita, warga SMP Setengah Manusia Matutina, terhadap sampah akan semakin meningkat. Lebih-lebih sekolah kita sudah dicanangkan sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi, dan ini akan maju tingkat nasional. Maka kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk memperingati Hari Peduli Sampah Indonesia. Dan kini saya mengajak semuanya untuk melihat tayangan lagu, menyanyi, ikut menyanyi juga boleh. Apakah sudah bisa terdengar namanya? Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini,
Nikmati indahnya kasih-Mu, ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya. Jangan biarkan semuanya berlalu, hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Suster dan Bapak Ibu yang terkasih, Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si menegaskan bahwa persoalan sampah berkaitan erat dengan mentalitas membuang dan budaya konsumerisme yang konsumtif. Masyarakat konsumtif kita ini telah menjadi masyarakat sampah yang menyia-nyiakan sumber alam, polusi, dan menghasilkan semakin banyak sampah. Bapa, ampunilah kami, sebab kami orang berdosa. Persoalan sampah mengindikasikan ketidakpedulian manusia terhadap dirinya sendiri, sesama, dan lingkungan. Bapa, ampunilah kami, sebab kami orang berdosa. Mentalitas konsumeristis dan konsumtif akan selalu menyebabkan penyingkiran dan pembuangan terhadap sesama dan segenap ciptaan lain. Bapa, ampunilah kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Mari kita doakan bersama-sama. Ya Allah, pencipta, pemelihara, dan penebus kami. Karena cinta dan kebaikan-Mu yang melimpah, Engkau telah menciptakan dunia dan terus memeliharanya demi kami, anak-anak-Mu. Namun kami seringkali tidak menjaga dan menyenangi ciptaan-Mu. Dengan berlaku sombong dan cinta diri, kami merusak bahkan merampas hak milik-Mu demi kesenangan kami dengan menghancurkan alam
kami. Telah dan perbaulilah diri kami agar semakin mencintai dan memelihara ciptaan-Mu sebagai saudara-saudara. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan hari ini. Pak Adi, silakan. Sebentar. Karena Pak Adi terlempar, maka Budirin bacakan. Bacaan Laudato Si. Dalam tradisi Yahudi Kristen, kata ciptaan memiliki arti lebih luas daripada alam. Karena ada hubungannya dengan proyek kasih Allah, di mana setiap makhluk memiliki nilai dan arti. Alam biasanya dimengerti sebagai sistem yang dapat dipelajari, dipahami, dan dikelola. Sedangkan ciptaan hanya dapat dipahami sebagai hadiah dari tangan terbuka Bapa kita semua. Sebagai kenyataan yang disinari kasih yang memanggil kita ke dalam suatu persekutuan universal. Mazmur 33 ayat 6 mengatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Dengan demikian, kita diberitahu bahwa dunia berasal dari suatu keputusan, bukan dari kekacauan atau hal kebetulan. Dan itu meningkatkan nilainya. Dalam firman yang menciptakan terungkap suatu pilihan bebas. Alam semesta tidak timbul sebagai hasil kemahakuasaan dan sewenang-wenang untuk unjuk kekuasaan atau keinginan untuk menegaskan diri. Penciptaan adalah ungkapan cinta. Kasih Allah adalah motif dasar semua ciptaan. Engkau mengasihi segala yang ada, dan engkau tidak jijik dengan apapun yang telah kau ciptakan. Sebab engkau tidak akan membentuk apapun yang engkau benci. Kutipan dari Kebijaksanaan, bab 11 ayat 24. Oleh karena itu, setiap makhluk adalah objek kelembutan hati Bapa yang memberinya tempat di dunia. Bahkan kehidupan sekilas dari makhluk yang paling hina adalah objek cintanya. Dan dalam beberapa detik hidupnya, ia dirangkul dalam kasih sayangnya. Santo Basilius Agung mengatakan bahwa Sang Pencipta jugalah kebaikan tanpa batas. Dan Dante Alighieri berbicara tentang cinta yang menggerakkan matahari dan bintang-bintang. Karena itu, kita dapat meranjak dari karya ciptaan kepada kebesaran Allah dan rahmat kasih-Nya. Demikianlah bacaan dari hari ini. Suster, Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, dari bacaan ini
dari tema Hari Peduli Sampah Nasional dan juga dari tayangan lagu tadi, sebenarnya jelaslah bagi kita bahwa ada beberapa poin yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, bahwa Tuhan memberikan kepada manusia semua yang dibutuhkan tanpa batas. Tuhan menciptakan semuanya untuk kita gunakan sebagai perkembangan hidup kita. Yang kedua, kita mendapat tantangan bagaimana kita bisa merawat apa yang sudah Tuhan berikan, memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, fakta menunjukkan bahwa manusia banyak sekali yang tidak bijaksana, mau menerima yang diberikan Tuhan, tetapi tidak mau merawatnya. Bahkan ketika menggunakan pun secara tamak. Sekarang memang zaman semakin modern. Semuanya perabot atau apapun yang memprasaranai kebutuhan kita diciptakan oleh manusia dengan ketinggian teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun kita lupa bagaimana kita menghadapi secara bijaksana. Contoh sederhana adalah penggunaan plastik, styrofoam, dan lain sebagainya. Semua ini memang praktis kita gunakan. Tetapi setelah itu bagaimana kita menyelamatkan bumi dengan sampah-sampah yang demikian? Itu yang kadang tidak kita hiraukan. Yang berikutnya yang kita bisa sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Sekolah kita saat yang tepat ini mendapat kepercayaan untuk mengikuti penilaian sekolah adiwiyata tingkat nasional. Kita ditantang untuk bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga dan sekolah. Sebenarnya sekolah kita telah melaksanakan beberapa program yang mendukung penyelamatan bumi. Tetapi itu masih secara umum, yaitu secara global dalam satu sekolah. Sementara secara pribadi, apakah kita sudah melaksanakan? Jika sudah, puji syukur, puji pada Tuhan, dan kita harus terus mengembangkan. Jika belum, maka kapan kita akan mulai kalau tidak dari sekarang? Mari melalui ibadat Hari Peduli Sampah Nasional ini, Bu Firin dan juga pemerintah maupun yayasan mengajak semuanya untuk bersinergi. Dimulai dari kita pribadi, keluarga, sekolah, masyarakat tempat kita tinggal, dan juga negara kita. Tapi kita bisa melakukan dari yang paling dekat, yaitu dengan bijaksana menggunakan sampah. Dengan baik bisa dikelola botol-botol, kalau tidak terpaksa tidak usah menggunakan plastik, kalau bisa menggunakan yang tidak plastik, kenapa tidak? Tumbler-tumbler minum disiapkan, tepak, dan lain sebagainya. Dan dibiasakan semboyan sekolah kita antara lain adalah sapu ajaib, sadar, pungut agar jadi asri, indah, dan bersih. Mari kita laksanakan dimanapun berada. Kalau menemukan sampah, tidak usah bertanya siapa itu yang membuang, tetapi lakukan, saya peduli, saya membuangnya. Dan jangan biarkan orang-orang yang di sekitar kita untuk melakukan tindakan-tindakan tidak peduli. Mari jawil mereka agar mereka ikut peduli. Dan kita tetap bersyukur pada Tuhan
Memohon berkat-Nya agar semua yang kita lakukan ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan kini kita hening sejenak, kita renungkan apa yang sudah kita dengar dan kita lihat hari ini. Marilah kita sekarang membaca dengan hati, tidak usah terburu-buru, bergantian antara saya dengan peserta ibadat. Pengakuan manusia. Ya Allah, bumi-Mu yang subur secara perlahan sedang dikuras kekayaannya. Bukalah mata kami untuk melihat. Ya Allah, air-Mu yang hidup secara perlahan sedang dipenuhi bahan-bahan kimia. Bukalah mata kami untuk melihat. Ya Allah, udara-Mu yang jernih secara perlahan diisi dengan bahan kimia pencemar. Bukalah mata kami untuk melihat. Ya Allah, alam-Mu yang indah dan berseri secara perlahan dikotori oleh sampah-sampah. Bukalah mata kami untuk melihat. Allah pencipta kami, gerakkanlah kami oleh keajaiban karya ciptaan-Mu, sehingga kami dapat dan memperhatikan alam ciptaan serta lebih dalam. Sadarkanlah kami atas kehilangan dan kecurian ciptaan-Mu, supaya menghargai dan melindungi Ibu Bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Jika Pak Adi sudah bisa bergabung, Pak Adi bisa membantu membacakan doa umat. Saudara terkasih, Allah telah menciptakan langit dan bumi pada awal mula dan memperbarui semesta alam dalam Kristus pada kepenuhan waktu. Marilah kita berdoa. Baharuilah muka bumi dengan roh-Mu dan selamatkanlah kami. Bagi gereja, semoga Engkau, ya Bapa, menjiwai setiap hati anggota gereja, agar mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan secara sempurna seperti Engkau sendiri memikirkan dan ikut bertanggung jawab terhadap persoalan dan masa depan segenap ciptaan yang lain. Marilah kita berdoa. Baharuilah muka bumi dengan roh-Mu dan selamatkanlah kami. Bagi pemerintah, semoga Engkau, ya Bapa, mendorong dan menggiatkan pemerintah agar tidak semena-mena menyalahgunakan hasil bumi dan kekayaan alam demi kepentingan sendiri, melainkan mengolah dan menjaga kelestariannya demi kelangsungan hidup banyak orang. Marilah kita berdoa. Baharuilah muka bumi dengan roh-Mu dan selamatkanlah kami. Bagi masyarakat lokal, semoga Allah membangkitkan dalam diri mereka kebanggaan yang mereka miliki serta bekerja sama dengan semakin banyak orang demi menyempurnakan alam ciptaan yang terancam punah dan hilang karena keserakahan manusia. Marilah kita mohon. Baharuilah muka bumi dengan roh-Mu dan selamatkanlah kami. Bagi para aktivis atau pejuang lingkungan hidup,
Semoga Allah senantiasa meringankan langkah dan perjuangan mereka untuk mempertahankan keutuhan ciptaan, agar dunia tempat kediaman ini semakin layak dan dinikmati secara adil dan merata oleh segenap ciptaan. Marilah kita mohon. Baharuilah muka bumi dengan roh-Mu dan selamatkanlah kami. Bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati yang terancam kepunahan, semoga Allah senantiasa mendidik dan menumbuhkan sikap solider terhadap ciptaan dalam diri manusia, agar setiap mempertahankan keberlangsungan keanekaragaman hayati melalui konservasi yang ekologis dan alamiah. Marilah kita mohon. Baharuilah muka bumi dengan roh-Mu dan selamatkanlah kami. Kini saya persilahkan Suster, Bapak Ibu, anak-anak jika ingin mengungkapkan doa secara spontan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk semakin memuji dan memuliakan nama-Mu lewat kegiatan kami, khususnya untuk peduli kepada lingkungan hidup yang ada di sekitar kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang melaksanakan tugasnya, Bapak sampah, Bapak dari lingkungan hidup, dan semua saja yang terlibat di dalam pembersihan atau kepeduliannya di dalam mengusahakan agar lingkungan menjadi bersih, asri, dan nyaman. Berkatilah mereka, usaha-usaha mereka, dan juga untuk sekolah kami yang saat ini sedang mengusahakannya. Semoga kami tetap menjalankan dengan baik dan dengan semangat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus ya Bapa, kami mohon berkat dan rahmat-Mu untuk segala usaha kami dalam penilaian sekolah adiwisata tingkat nasional. Semoga apa yang telah kami usahakan ini membawa berkat yang baik untuk kemajuan sekolah kami dan demi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami juga berdoa bagi siapapun anggota keluarga kami, anggota dari sekolah kami, dan orang-orang yang kami cintai, dan siapapun yang saat ini masih terpapar sakit. Kiranya Tuhan memberikan rahmat, kekuatan, dan juga kesembuhan agar bisa menikmati kehidupan layaknya seperti kami nikmati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kini kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa sumber kehidupan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan dengan santapan surgawi. Semoga kami semakin dipersatukan dalam persekutuan cinta Allah Tritunggal, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Dampingilah dan kuatkanlah kami dalam upaya untuk merawat, menjaga, dan menyelamatkan alam ciptaan yang Engkau percayakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita akhiri ibadat ini dengan berkat penuh.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga upaya kita untuk menyelamatkan bumi dengan kebijakan mengolah sampah dan segala upaya kita dalam persiapan adiwiyata kesehatan kita semuanya diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, dengan demikian ibadat pada hari ini dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Terima kasih Suster dan Bapak Ibu keterlibatannya dalam ibadat ini, walaupun tanpa persiapan kita bisa melaksanakan dengan baik. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih juga Pak Heri yang sudah merekam.